Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Nah, sebelumnya izin perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Novia Keisha dari kelompok 4, yang dimana kelompok 4 itu terdiri dari 3 orang. Ada saya, adalah Sri Puspitasari, dan juga ada Ega Reiga Kanduang. Nah, kita langsung saja yuk akan belajar mengenai IPAS di kelas 4 semester 1. Nah, kita langsung saja kepada capaian pembelajarannya. Sebetulnya dalam materi ini yaitu peserta didik mengidentifikasi proses perubahan wujud zat dan perubahannya bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu peserta didik mempelajari karakteristik wujud zat, yang kedua peserta didik mempelajari istilah perubahan wujud zat. Baiklah, pertama-tama kita akan bahas tentang macam-macam wujud zat, dan zat ini itu ada 3 macam. Yang pertama ada zat padat, kemudian zat cair, dan yang terakhir ada zat gas, gitu kan, adalah gas. Terus yang pertama kita akan bahas dulu tentang zat padat. Nah, ini jika dimasukkan ke dalam wadah ya atau tempat, maka bentuknya itu tidak akan berubah. Nah, begitupun dengan volumenya, misalnya meja, kursi, pulpen, dan sebagainya, gitu ya. Terus yang kedua yaitu zat cair. Nah, kalau zat cair ini jika dimasukkan ke dalam wadah atau tempat, maka bentuknya akan berubah mengikuti wadah atau tempatnya, tetapi ya volumenya itu tetap sama gitu ya, atau tetap gitu ya. Misalnya nih, air minum, minyak bensin, dan sebagainya gitu ya. Yang ketiga yaitu gas. Nah, kalau gas ini jika dimasukkan ke dalam wadah atau tempat, maka itu bentuknya berubah-ubah, akan berubah-ubah gitu kan, dan volumenya pun berubah-ubah. Misalnya ada apa aja? Ada angin, udara, asap, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perubahan wujud zat. Nah, yang pertama itu ada mencair. Pernah kan kalian melihat es batu yang mencair? Nah, benar, es yang berubah menjadi air itu adalah contoh benda yang mencair. Nah, itu juga merupakan perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Nah, terus selanjutnya yang kedua yaitu membeku. Seperti contohnya yang tadi ya, contoh es tadi membeku kan. Nah, itu sebetulnya itu adalah kebalikan dari mencair, yaitu perubahan wujud zat dari cair menjadi padat gitu ya. Terus selanjutnya yaitu menguap. Nah, kalau misalkan menguap gimana? Kalau misalkan menguap, pernah gak kamu itu melihat asap yang panas ketika memasak air? Nah, itu sebetulnya dari contoh peristiwa menguap ya. Itu merupakan perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Selanjutnya, mengembun. Nah, kalau mengembun, jadi ketika kita memasak air tadi ditutup panci. Kan ada tuh ya yang naik setelah proses penguapan itu. Nah, itu adalah salah satu dari proses mengembun ya. Terus sebetulnya itu merupakan proses perubahan wujudnya dari gas menjadi cair. Selanjutnya menyublim. Nah, kali ini pernah kan kamu melihat kapur barus? Kapur barus jika dibiarkan di udara terbuka gitu kan, atau udara panas, itu akan semakin mengecil atau bahkan menghilang gitu kan. Dan habis peristiwa ini dikenal dengan istilah menyublim, yaitu perubahan wujud zat padat menjadi gas. Yang terakhir, mengkristal atau deposisi. Nah, itu kebalikan dari menyublim, yang merupakan proses perubahan wujud zat dari gas menjadi
padat. Misalnya, panci yang menghitam akibat pembakaran dari kayu bakar. Butiran-butiran debu atau kristal yang menempel di panci berasal dari asap pembakaran kayu bakar tersebut. Nah, gitu ya. Oke, sebagai penutupnya perlu diingat juga bahwa perubahan wujud zat itu dipengaruhi oleh kalor atau panas, baik itu penyerapan kalor ataupun pelepasan kalor. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.